Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan tentang reaksi endoterem dan eksoterem. Langsung aja yuk, mari kita praktikum. Kita harus mengetahui apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk percobaan. Adapun alat-alat yang digunakan, 1. Tabung reaksi sebanyak 3 buah. Yang kedua, tidak lupa rak tabung reaksi. Yang ketiga, penjepit tabung reaksi. Yang keempat, ada termometer. Yang kelima, ada gelas kimia 100 ml. Yang keenam, ada spatula. Yang ketujuh, ada penutup tabung reaksi. 8. Ada pipet tetes. Yang kesembilan, ada korek api. Dan yang ke-10, gelas ukur 5 ml. Selain alat-alat, selanjutnya ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan pada kali ini. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan di sini ada padatan barium hidroksida, lalu ada padatan amonium klorida, cuka dan soda kue, larutan asam klorida atau HCl, selanjutnya ada pita magnesium, dan kita juga membutuhkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Percobaan pertama. Percobaan yang pertama yaitu reaksi ketika padatan barium hidroksida dicampur dengan padatan amonium klorida. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan padatan amonium klorida atau NH4Cl sebanyak 2 spatula ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita ukur terlebih dahulu suhu awalnya menggunakan termometer. Bisa dilihat ternyata suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Jangan lupa kita catat suhu awalnya. Langkah selanjutnya kita tambahkan barium hidroksida sebanyak 1 spatula. Kemudian kita tutup tabung reaksi tersebut dengan menggunakan penutup tabung reaksi yaitu sumbat gabus. Setelah tabung reaksi ditutup, kita aduk-aduk. Setelah beberapa saat bisa kita rasakan ketika tabung reaksi dipegang akan terasa dingin. Selanjutnya kita buka kembali tutup tabung reaksi. Jangan langsung mencium bau gas dari mulut tabung, tetapi cukup kibaskan tangan saja pada mulut tabung. Akan tercium bau gas amoniak. Kita ukur kembali suhunya dan ini merupakan suhu akhir. Bisa dilihat ternyata suhu akhirnya berubah menjadi 20 derajat Celcius. Jangan lupa untuk dicatat juga. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Barium hidroksida bereaksi dengan amonium klorida menghasilkan barium klorida, gas amonia, dan air. Pada persamaan termokimia, delta H-nya kita isi dengan tanda plus karena terjadi reaksi endoterem dan pada reaksi ini sistem menyerap kalor dan terjadi penurunan suhu. Bisa kita rasakan ketika tabung dipegang terasa dingin. Percobaan kedua. Pada percobaan yang kedua kita akan melihat reaksi antara cuka dan juga soda kue. Langkah yang pertama yaitu masukkan cuka sebanyak 20 ml ke dalam gelas kimia 100 ml. Bisa kita lihat di sini cuka sudah dimasukkan sebanyak 20 ml ke dalam gelas kimia. Langkah kedua, kita ukur suhu awalnya menggunakan termometer. Bisa dilihat ternyata suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Jangan lupa dicatat juga. Langkah yang ketiga yaitu kita tambahkan soda kue sebanyak 1 spatula ke dalam gelas kimia tadi. Bisa kita lihat campuran soda kue dan cuka menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas tersebut merupakan gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian kita ukur suhu akhirnya menggunakan termometer. Bisa dilihat ya teman-teman, suhu akhirnya mengalami penurunan menjadi 26 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi pada percobaan kedua yaitu soda kue yang bereaksi dengan cuka dapur akan menghasilkan natrium asetat, karbon dioksida, dan air. Pada persamaan termokimianya, delta H kita isi dengan tanda plus karena terjadi reaksi endoterem. Setelah cuka dan soda kue dicampurkan ke dalam tabung, permukaan tabung terasa dingin. Ini karena terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan tabung terasa dingin. Cuka merupakan asam, sedangkan soda kue merupakan basa. Setelah kedua larutan ini dicampur, pH-nya menjadi netral. Percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga ini kita akan melihat reaksi ketika pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan asam klorida atau HCl. Kita masukkan larutan HCl atau asam klorida ke dalam gelas ukur sebanyak 5 ml. Bisa dilihat di sini sudah dimasukkan sebanyak 5 ml. Selanjutnya kita pindahkan larutan HCl tadi ke dalam tabung reaksi.
Jika sudah, kemudian kita ukur suhu awalnya menggunakan termometer. Bisa dilihat ya teman-teman, ternyata di sini suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan pita magnesium yang sudah dipotong kecil ke dalam tabung reaksi. Kita tutup tabung reaksi dan dapat kita lihat akan terbentuk gas-gas. Kita uji gas dengan korek api. Teman-teman dengar bukan ada suara letupan kecil yang ditimbulkan? Ini membuktikan berarti reaksi ini menghasilkan gas hidrogen. Setelah reaksinya selesai, kita ukur suhu akhir menggunakan termometer. Ternyata mengalami kenaikan suhu menjadi 35 derajat Celcius dan tabung terasa hangat ketika dipegang. Reaksi yang terjadi pada percobaan ketiga yaitu magnesium bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Pada persamaan termokimianya, delta H kita isi dengan tanda min karena terjadi reaksi eksoterm, di mana mengalami kenaikan suhu. Ketika tabung dipegang terasa hangat, lepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, dan terjadi penurunan entalpi reaksi. Percobaan keempat. Pada percobaan keempat ini kita akan masukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Pertama, masukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan HCl dan magnesium tadi. Bisa kita lihat kertas lakmus biru berubah warna menjadi warna merah. Selanjutnya kita masukkan pula kertas lakmus merah. Bisa kita lihat kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Tujuan percobaan menggunakan kertas lakmus merah dan biru adalah untuk mengetahui apakah zat yang dihasilkan dari reaksi tersebut bersifat asam atau basa. Reaksi pada percobaan keempat adalah, sudah kita lihat percobaan dengan kertas lakmus merah dan biru, keduanya menghasilkan warna merah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garam magnesium klorida yang dihasilkan bersifat asam. Baiklah, sekian percobaan yang dapat kami lakukan. See you on the next project. Bye-bye! Bye-bye.